di sebuah negeri yang katanya demokratis, yang konon menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan kecerdasan. Ada dua benda yang bisa membuka jalan menuju singgasana kekuasaan. Bukan kitab suci dan juga bukan konstitusi, tapi itu adalah ijazah palsu dan uang palsu. Ini bukan palsu murahan, tapi palsu dalam arti esensi, palsu dalam niat, dan palsu dalam tujuan. Untuk membahas masalah ini, saksikan video selengkapnya di channel Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah palsu simbol keberhasilan, bukan dalam pendidikan, tapi dalam seni memalsukan kenyataan. Tidak perlu kuliah, cukup printer, materai, dan tanda tangan palsu. Dan tentu saja si pemiliknya memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Lucu kan? Di negeri ini yang asli justru sering kalah bersaing. Ijazah asli harus bergadang, menyusun skripsi, dan kemudian sidang. Tapi ijazah palsu cukup uang dan koneksi. Dan ketika gelar sudah didapat, mereka berdiri di atas panggung, berkampanye dengan bangga, bicara soal masa depan anak muda, soal pendidikan yang berkualitas, sementara dirinya sendiri bahkan tidak pernah duduk di bangku kuliah. Lalu datanglah si kembarannya, si uang palsu. Bukan uang cetakan ilegal, tapi uang yang kelihatan sah, dengan niat yang sepenuhnya busuk. Amplop putih, isinya lembaran rupiah, dibagikan menjelang pemilu. Namanya bantuan, sedekah politik, tanda terima kasih. Tapi kita semua tahu itu bukan bantuan, itu bukan sedekah, tapi itu adalah investasi. Modal awal untuk satu proyek yang jauh lebih besar. Menang pemilu dan kemudian menguras kembali dari kas negara. Hari ini satu amplop, besok satu tender. Hari ini tebar senyum, besok tebar pajak dan potongan komisi. Dan ketika dua pemalsuan ini bergandengan tangan, lahirlah kekuasaan yang cacat sejak pembuahan. Seorang pemimpin berijazah palsu, terpilih berkat uang palsu, tetapi duduk di kursi yang asli. Lalu kemudian membuat kebijakan palsu atas nama rakyat.
tapi jangan salahkan dia. Dia cuma tahu cara mainnya. Ia menjadikan justru kita yang tahu semua ini, tapi tetap diam, tetap memilih, dan tetap selfie bersama mereka. Karena kita diajari sejak kecil, menjadi jujur itu adalah baik. Tapi yang curang seringkali lebih sukses. Sementara hukum berdiri kikuk di sudut ruangan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tegas kepada pedagang kaki lima, tapi memeluk kasih sayang kepada pejabat dan rekening membengkak. Di negeri ini, kejahatan bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal siapa yang melakukannya dan seberapa besar kekuasaannya. Tukang parkir liar ditangkap, tapi pemimpin berijazah palsu dilantik dengan upacara penuh hikmat. Penjual nasi goreng dirazia, tapi pembagi uang politik disambut sebagai seorang dermawan. Maka jangan heran jika negara ini berjalan di tempat, dipimpin oleh orang yang tidak tahu arah, dipilih oleh rakyat yang dipaksa untuk percaya, oleh amplop dan kebohongan yang dikemas dengan rapi. Selamat datang di Republik Simulasi, di mana yang palsu lebih fungsional daripada yang asli, di mana gelar palsu menghasilkan jabatan nyata dan uang palsu mengantar ke kursi kekuasaan. Dan yang lebih menakutkan adalah kita semua sudah terbiasa. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tonton video kami selanjutnya di channel ini.